Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Mobil dinas gubernur, wakil gubernur, dan sejumlah pejabat di Lampung mati pajak. Seorang pencuri mobil bermodus sewa dan menggandakan kunci kontak mobil korban ditangkap polisi Tulang Bawang. Bener Jaya, tempat siapa? Dua orang pembeli narkoba ditangkap polisi di jalan dan toko bangunan di Tulang Bawang. Seorang pria korban pemalsuan tanda tangan akta lahan tanah kosong di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, Selasa siang mendatangi Polda Lampung didampingi penasehat hukumnya. Korban kembali mempertanyakan perkembangan kasus yang sudah dilaporkan sejak 2019 lalu itu. Hingga kini penyidik masih memeriksa saksi ahli forensik setelah sebelumnya memeriksa ahli pidana dan perdata. Korban bernama Ahmad Firmansyah juga menduga selain pemalsuan, juga ada pemalsuan identitas nama akta tanahnya. Laporan itu bahkan sudah melalui tahap pra-peradilan dan dimenangkan kliennya. Di 2019 itu fokus ke tanda tangan. Nah, seiring waktu banyak temuan-temuan bahwa dalam surat tersebut juga pendapat ahli dalam pra-peradilan yang dilihat tidak hanya tanda tangan dalam pemalsuan, tapi juga semua unsur suratnya. Nah, jadi di situ kita lihat ditemukan bahwa ada keterangan yang palsu. Kasus itu bermula saat lahan milik korban diduga diserobot mantan seorang anggota dewan berinisial ZS. Polda Lampung diharapkan mempercepat penyidikan untuk menentukan tersangka. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kesadaran warga membuang sampah di tempat yang seharusnya nampaknya masih sangat minim. Kondisi itu terlihat di sepanjang Jalan KS Tubun, Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Pada Selasa siang, tumpukan sampah di sepanjang jalan sangat mengganggu pemandangan. Warga dan pengendara juga sangat terganggu dengan bau sampah yang menyengat. Kondisi itu menurut warga sudah terjadi sejak lama. Apalagi lokasi pembuangan sampah liar itu hanya berjarak 500 meter dari pemukiman dan di pinggir sungai. Warga kerap membantu petugas pengangkut sampah itu, namun setiap hari masih saja terus menumpuk. Masyarakat soal sampah ini gimana, Pak? Ya sangat mengganggu. Harapannya ya semoga cepat bersih nih. Biar bersih, biar enak masyarakat lewat kan, dipandang orang juga biar enak lihatnya. Ya, satu tujuan kami, ya harapan lah semua masyarakat di sini bisa ngebantu gitu, biar seluruhnya yang ngelintas di sini, yang melalui jalan ini nggak terganggu sama bau-bau dari sampah tersebut gitu. Warga diminta untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan. Pemerintah juga diminta menyediakan tempat pembuangan sampah yang lebih layak supaya sampah tidak lagi menumpuk di pinggir jalan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Warga desa Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat mengeluhkan 2 repeater atau alat penguat sinyal di wilayah itu yang tidak berfungsi maksimal. Padahal alat itu merupakan bantuan Dinas Komunikasi dan Informasi Lampung Barat untuk daerah yang tidak ada sinyal atau blank spot area.
Alat itu dipasang pada tahun lalu dan hingga kini belum ada perbaikan. Awalnya jangkauan alat dijanjikan radius 50 hingga 100 meter. Namun kenyataannya hanya 1-3 meter. 2. Jadi kalau untuk alat ini memang berfungsi tapi radiusnya mungkin hanya sekitar 1-2 meter dari alat itu tadi. Itu sampai mungkin 5 meter, bahkan sampai sini pun dia sudah tidak ini. Mungkin hanya bisa radius 10-20 meter itu hanya untuk sinyal biasa. Kalau kita telepon biasa itu bisa, tapi kalau untuk internet itu nggak bisa. Artinya bukan tidak berfungsi, ini berfungsi tapi tidak maksimal. Warga mendesak Pemda setempat menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan internet yang baik. Karena internet pada masa kini jadi salah satu kebutuhan warga. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Kini kami ajak Anda untuk mengenal dan mencicipi pandap, makanan tradisional khas daerah pesisir barat yang berbahan utama daun keladi atau talas. Biasanya getah daun keladi dihindari karena menyebabkan gatal jika terkena kulit. Di tangan suami istri warga desa Penggawa 5, Kecamatan Waikroy ini, daun keladi justru dijadikan makanan pendamping nasi yang nikmat. Daun keladi pun diambil dari kebun dekat rumahnya. Lalu bumbu campuran cabai, bawang, laos, pala, garam, dan lain-lain yang sudah ditumbuk dibungkus dengan daun keladi dan daun pisang. Supaya tidak gatal, warga menambahkan asam kandis di dalam bumbu pandap dan kemudian dikukus hingga 8 jam. Perajin biasanya menjual pandap seharga Rp2.500 per bungkus. Dibuat dari daun keladi, daun yang gatel. Diolah menjadi suatu makanan tradisional untuk pesisir barat. Kalau kita jual sama orang biasa beli untuk makan itu 2.500 per biji. Tapi kalau kita jual dengan pedagang, kita jual dengan harga 2.500 lebih buat dia. Karena pandap ini penikmatnya hanya masyarakat lokal. Jadi di sini tamu ataupun juga rekan-rekan dari luar daerah kita perkenalkan dengan perlahan makanan tersebut untuk menjaga supaya makanan ini tidak punah untuk para pengrajinnya ataupun juga peminatnya. Resep pembuatan makanan pandap merupakan warisan leluhur pesisir barat yang turun-temurun hingga kini. Di desa Penggawa 5 pesisir barat tercatat ada 4 warga yang masih rutin membuat pandap dan berharap makanan tradisional itu tidak punah. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Iin Hermayani beserta seluruh kru yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.